Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gani Akmal Azami dari Farmasi 2C Universitas Perjuangan dengan nomor induk mahasiswa 200401063. Di sini saya akan mempresentasikan sediaan krim dan pasta. Prinsip sediaan krim. Pemilihan sediaan topikal yang sesuai akan membuat penetrasi obat ke dalam kulit lebih baik. Sediaan topikal untuk mengantarkan bahan aktif obat ke kulit dengan cara penetrasi secara difusi masih melewati skrotum korneum. Penetrasi juga dapat terjadi pada folikel rambut atau kelenjar keringat dalam jumlah yang lebih sedikit. Pengertian krim. Yang pertama dari Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Yang kedua dari Farmakope Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Yang ketiga, menurut Fornas, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Formulasi krim. Yang pertama, fase minyak. Bahan obat yang larut dalam minyak bersifat asam. Contoh, asam stearat, parafin, adenosinate, cerak, vaselin, etil alkohol, dan steril alkohol. Yang kedua, fase air. Bahan obat yang larut dalam air bersifat basah. Contoh, Na-tetraborat, PA, gliserin, PEG, propylene glycol, N-lauryl sulfat, dan span. Bahan sediaan krim. Yang pertama asam stearat, yang kedua cera alba, yang ketiga vaselin album, yang keempat nolamin. Cara pembuatan. Pada umumnya, krim dibuat dengan cara melelehkan bahan-bahan krim berupa lemak pada suhu 70 derajat Celcius, memanaskan bahan-bahan krim larut oleh air pada suhu 70 derajat Celcius, kemudian perlahan-lahan menuangkannya ke dalam lelehan lemak diaduk hingga homogen dingin. Pencampuran zat aktif serta larut dalam air ke dalam basis krim dilakukan dengan cara mengurus zat aktif hingga menjadi halus. Kemudian dilakukan pengayakan dengan nomor ayakan 100. Setelah itu dicampurkan dengan basis krim yang telah jadi. Apabila zat aktif berupa ekstrak kental, maka diturut dahulu dengan sedikit air. Basis krim. Yang pertama, basis hidrokarbon, bersifat lemak. Tidak terabsorpsi melalui kulit. Sedikit atau tidak mengandung air sama sekali, tidak bercampur dengan air, daya absorpsi air dari lingkungan rendah 5-10%, keuntungan dapat digunakan untuk zat aktif yang mudah terhidrolisis. Bersifat emolien, dapat melekat pada permukaan kulit dalam waktu yang lama. Basis ini dapat meningkatkan hidratasi kulit karena basis ini akan membentuk suatu lapisan waterproof yang akan menghambat hilangnya air dari sel-sel ke kulit. Contoh, vaselin alba, vaselin flava, dan parafin cair. Yang dua, basis absorpsi, basis serap. Bersifat hidrofil sebagai dapat mengabsorpsi air. Merupakan campuran antara sterol-sterol binatang dengan senyawa hidrokarbon yang memiliki gugus polar seperti hidroksil dan karbodioksida. Membentuk emulsi tipe air dalam minyak. Contoh, lanolin. Yang ketiga, basis yang larut dalam air. Larut dalam air mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, dan tidak mengiritasi. Contoh, PEG atau Carbowax. Kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Kelebihan sediaan krim mudah menyebar rata, lebih mudah dibersihkan atau dilipid dengan air, cara kerja langsung pada jaringan setempat, bahan untuk pemakaian topikal,
jumlah yang terabsorpsi tidak cukup beracun, aman digunakan untuk dewasa ataupun anak-anak, dan bisa digunakan untuk kosmetik. Kekurangan sediaan krim. Yang pertama, mudah rusak karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan atau pencampuran dua tipe krim jika zat pengemulsinya tidak tersatukan. Yang kedua, mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Yang ketiga, pembuatannya harus secara aseptis. Prinsip sediaan pasta. Pemilihan sediaan topikal yang sesuai akan membuat penetrasi obat ke dalam kulit lebih baik. Sediaan topikal untuk mengantarkan bahan aktif obat ke kulit dengan cara penetrasi, secara difusi, pasif melalui Scrotum corneum. Penetrasi juga dapat terjadi pada folikel rambut atau pengejat keringat dalam jumlah yang lebih sedikit. Pengertian pasta. Pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Biasanya disebut dengan mencampurkan bahan obat yang terbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair, atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilage, dan sabun. Contoh sediaan pasta dan komposisinya. Pasta gigi Pepsodent. Contohnya. Komposisi. Kalsium karbonat, water, sorbitol, hydrated, silika, sodium lauryl, sulfat, sodium monofluorofosfat, flavor, perlit, selulose, yum, potasium citrat, sodium silikat, sodium saccharin, zinc oxide, DMDM hydantoin, C1746160, bahan aktif 1,12%, sodium monofluorofosfat. Cara pembuatan. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, disediakan timbangan. Yang ketiga, ditimbang masing-masing bahan kecuali ZNO. Yang keempat, diayak ZNO dengan ayakan nomor 100 sebelum ditimbang. Yang kelima, ditimbang ZNO yang sudah diayak. Yang keenam, dimasukkan camilan ke dalam mortir, gerus hingga halus. Yang ketujuh, dimasukkan ZNO ke dalam mortir, gerus dan homogen. Yang kedelapan, dimasukkan starch ke dalam mortir, gerus dan homogen. 9, dilebur sebagian vaselin putih. Setelah itu ditambahkan ke dalam campuran serbuk, aduk and homogen. 10, ditambahkan sisa vaselin yang tidak dilebur, aduk hingga homogen. 11, dimasukkan ke dalam wadah. 12, diberi etiket berwarna biru dan label. Contoh etiket. Etiket yaitu petunjuk cara pemakaian obat tersebut kepada pasien. Etiket biru digunakan untuk memberi tanda pada obat luar, obat untuk pemakaian luar tubuh. Formulasi pasta. Pasta biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair, atau dengan bahan dasar yang tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago, atau sabun. Yang pertama, gliserol. Gliserol dipakai sebagai zat tambahan antimikroba dan kelembapan. Yang kedua, vaselin. Vaselin digunakan pula sebagai pelumas atau pelindung penutup kulit karena merupakan film penutup pada kulit yang mencegah penguapan. Basis yang digunakan dalam formulasi sediaan pasta adalah basis hidrokarbon, basis absorpsi, dan larut air. Keuntungan dan kerugian sediaan pasta. Adapun keuntungan dari bentuk sediaan pasta adalah 1. Mengikat cairan sekret, eksudat. Yang kedua, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka, sehingga mengurangi rasa gatal lokal. Yang ketiga, lebih melekat pada kulit, sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama. 4. Konsentrasi lebih kental dari salep.
5. Daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Sedangkan kerugian dari bentuk sediaan pasta adalah yang pertama, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai dengan pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Yang kedua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari sediaan krim dan pasta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.